Ngomong-ngomong kowe ra Ya. payu ning Indonesia apa piye ta, Bro? Awalnya begitu memangnya, awalnya. Ya awalnya begitu, jujur ini awalnya begitu. Ya, malam ini luar biasa. Iya. Malam ini di Indonesia itu di Semarang tepatnya jam 9 malam. Nah, saya lagi Ya. bersama teman lama saya yang ada nan jauh di sana. Waduh banget kowe, Bro. Aduh, banget. Bro, kowe Jermannya kota apa tuh? Ada di Berlin. Berlin tuh berarti Berlin. sekarang jam berapa? Sekarang jam 4 sore, jam 4 lebih. Oh, jam 4 sore. Ya. Kondisinya gimana, Bro? Berlin. Kita ngobrol dulu. Kondisinya kalau cuaca ya dingin, masih dingin ya. Sekarang sekitar 10 derajat luar. Kalau di dalam ya 22, 23. Normal lah. Oh. Nah. By the way, kalau di barusan tadi di grup-grup WA kan Jerman katanya sekarang nomor 4 di dunia. Itu kan karena Indonesia belum ketahuan aja kedetek jumlahnya. Waduh. Jangan sampai segitulah Indonesia, jangan. Jerman apa memang segitu banyaknya? Iya, kalau menurut laporan resminya itu sekitar, kalau tadi saya barusan cek, terus terang saya nggak begitu terus ngikutin, cuman barusan saya cek tadi sekitar 86.000 yang terdeteksi positif ya. Oh. Ya, cuman yang sembuh sekitar 25.000 atau 30.000. Oke. Tadi saya cek ya. Itu yang sembuh. Berarti sebetulnya ya sing sembuh banyak ya? Banyak ya, dan yang meninggal itu sekitar 1000-an ya, 1000 lebih sedikit hari ini. By the way, ini teman-teman pada belum tahu ini bahwa yang saya ajak ngobrol ini teman SMA saya. Dia itu termasuk bahasanya orang Indonesia diaspora ya, orang Indonesia yang berkarya di luar negeri. Iya. Ya, dan teman saya ini namanya Ganda ini sudah keliling-keliling aduh banget ya. Singapura sudah, di China sudah, di Perancis sudah, sekarang ke Jerman. Ngomong-ngomong kowe ra payu ning Indonesia apa piye ta, Bro? Awalnya begitu memangnya, awalnya. Ya awalnya begitu, jujur ini awalnya begitu ya, tapi memang semua sudah dalam rencana Tuhan ya. Oh, loh, karena profesimu itu unik atau spesialisasimu itu memang nggak ada di Indonesia atau gimana ceritanya? Nggak juga sih. Jadi ceritanya awalnya itu kan saya kan kuliah di Salatiga ya, jurusan elektro. Nah, waktu pas lulus itu pas badai Krismon itu tahun 98, 99. Wah, Terus? waktu itu susah-susahnya cari kerja itu susah sekali. Susah banget gitu. Jadi udah wirawiri kemana aja, udah ke Jakarta, ke Malang, ke Surabaya, udah cari kerja udah gimana aja yang mau terima waktu itu. Gitu. Tapi ya akhirnya entah gimana bisa masuk ke perusahaan saya yang sekarang ini. Sampai sekarang ini ya, bisa dibilang sampai sekarang. Oh, jadi kamu cuman kerja dari dulu cuman satu perusahaan? Bisa dibilang seperti itu, walaupun namanya gonta-ganti karena dicaplok sana, caplok sini, merger sana, merger sini, seperti itu. Jadi kalau mau lihat CV saya panjang, tapi sebenarnya satu sebenarnya. Gitu. Loh, lah perusahaannya dulu waktu pertama kali apply itu di Indonesia atau di luar negeri langsung? Waktu itu dia punya dengan perusahaan multinasional, jadi dia ada kantor di Jakarta seperti itu. Cuman yang bidang yang cocok buat saya, maksudnya sesuai dengan ilmu saya, elektro itu tidak ada untuk di Indonesia seperti itu. Oh. Jadi dia tahu saya juga tahu perusahaan ini karena dulu pernah kerja praktek istilahnya ya. Dulu di kuliah itu ada kerja praktek, terus saya coba follow up, sempat ditolak waktu itu karena badai Krismon itu, jadi tahun 98, 99. Jadi tapi akhirnya tiba-tiba ya satu hari ditelepon, ya ditawarin posisi kerjaan itu. Ya puji Tuhan itu saya ambil sampai sekarang. Posisi pertama kali berarti mulai dari mana dulu? Jakarta atau langsung di Singapura? Posisi pertama kali saya dikirim ke kantor pusat di Perancis waktu itu. Oh, pertama kali Perancis. Ya, sudah dikasih tahu waktu itu, ya ini seolah-olah kamu seperti di training 1,5 tahun, setelah itu harus kembali ke Asia untuk
petik menularkan ilmunya di Asia, jadi training seperti itu. Oh, ngomong-ngomong, istri orang mana, Bro? Oh, istri orang Surabaya, enggak jauh-jauh. Bukan orang Perancis ya. Tapi Bukan, orang Surabaya. ini teman-teman audiens ini perlu tahu nih buktinya kamu orang pernah di Perancis atau di Jerman tuh ngomong bahasa Perancis atau Jerman bisa Wah, apa enggak? Kan bisanya bahasa Semarang ini kacau ini nanti. ya, monggo silakan. Waduh, Wes, enggak sih coba. masih ya sudah belepotan ya, Perancisnya udah belepotan, Jermannya masih belajar, wah, ya seperti itulah. Yang Tapi penting Jawane saya iling, fasih. oh, ini gitu. Tapi kalau sehari-hari tetap ngomong bahasa Inggris apa Jerman? Kalau di kantor mereka bicara Inggris karena Hmm. multinasional dan banyak berhubungan dengan tim-tim di luar Jerman. Contoh di tim di China, tim di Prancis, tim Hmm. di beberapa negara di Eropa. Jadi ya Inggris. Tetap bahasa Inggris. Ya, Jadi profesimu, titlemu apa persisnya nih sekarang? Posisi eh, title lebih berhubungan ke product management saya. product management. Product Yang management, ya. yang dibuat produknya? Yang dibuat untuk sekarang ini ya, untuk setelah waktu saya pindah di Jerman itu lebih ke IoT ya, main di IoT, produknya produk IoT apa istilahnya? Kita bilang sih modem ya, IoT modem. Jadi istilahnya seperti handphone ibaratnya, tapi nggak ada layar, nggak ada keyboard seperti itu. Oh, cuman buat mancarin sinyal doang gitu. Misalkan buat modem bener-bener. Betul. Iya, seperti modem. Jadi contohnya nih aplikasinya, kalau saya pernah ke Ace Hardware ya, terus mau bayar pakai apa? Pakai cash waktu saya kan pakai cash. Tapi kan di Ace Hardware itu ada ada apa? Apa sih kalau mau bayar pakai kartu ya, kartu pakai terminalnya itu kan? Ya, ya. Nah, kalau dilihat di terminalnya itu dia ada di atasnya ada tulisan kecil nyambungnya ke Telkomsel seperti itu. Oh, nyambung. Nah, di Oh, oke. dalamnya itu ada alatnya, ada modemnya untuk bisa connect ke istilahnya Oh, operator seperti itu. jadi kayak mesin EDC gitu ya, bukan ya? Ya, kayak pembaca kartu kredit itu, Ah. gitu. Nah, kan kadang ada alat itu kan kalau lihat kan enggak ada kabelnya. Nah, itu koneksinya pakai apa lah? Itu pakai sebenarnya Modem dalamnya itu. itu seperti kayak ya modem itu. Bro, sekarang ngomong-ngomong kalau kondisi di Jerman saat ini nih, kan Ya, lockdown kan? gini, Apa enggak? kalau di Jerman itu karena istilah lockdown itu banyak rancunya, jadi mereka istilahnya seperti ini. Kalau pemerintah Jerman itu dia ada peraturan-peraturan, tapi mereka nggak mau bilang lockdown seperti itu. Jadi Oh, peraturannya, contohnya kalau keluar itu dilarang lebih dari 2 orang, kumpul-kumpul di luar gitu, ngopi-ngopi itu nggak boleh lebih dari 2 orang. oke. Jadi maksimal 2 orang. Kalau lebih dari 2, itu kalau ada yang meriksa, polisi harus membuktikan bahwa misalnya keluar 4 orang ya, nah Mm-mm. itu harus bisa membuktikan 4 orang itu keluarga. Gitu. Oh, I see. Nah itu contohnya. Jadi contoh peraturannya di kota Berlin seperti itu. Kalau di kota-kota lain di Jerman mungkin berbeda, karena di Jerman itu modelnya dia ada 16, kalau tidak salah 16 provinsi istilahnya, state seperti itu, dan masing-masing punya keputusan sendiri-sendiri. Gitu. I see. Nah, jadi kalau saya jogging keluar juga boleh, terus bawa anjing jalan-jalan silakan seperti itu. Ada Oh, oke. peraturan-peraturannya. Lah, yang kemarin dulu yang ada menteri yang meninggal, Jerman bukan sih? Oh ya, itu di Jerman. Saya malah baru tahu kalau waktu teman saya message, karena saya itu kadang nggak ngikutin berita. Terus saya cek, betul itu bukan menteri sebenarnya, tapi apa istilahnya ya? Itu mungkin apa istilahnya, orang pemerintah yang cukup yang mengurusi bagian keuangan untuk salah satu provinsi gitu, namanya provinsinya Hesse. Itu yang kota besarnya Frankfurt di situ. Lah kok Jadi dia ditemu. bunuh diri kenapa? COVID Nah, apa? itu nggak ngerti juga, tapi katanya rumornya ya karena ada tekanan karena begitu besar tekanan keuangan yang dihadapin dia untuk settle untuk COVID ini, karena kan pemerintah Jerman juga harus mengeluarkan banyak support ya Ya. secara dana untuk industri-industri mereka, perusahaan-perusahaan seperti itu. Tapi Hmm, sebenarnya nggak tahu sih, saya juga kalau teman-teman di berita resminya sih nggak ada kejelasan kenapa. oke. Tapi jadi kondisi di situ sebetulnya masih normal-normal, ya boleh dibilang paling aktivitasnya sedikit sepi gitu kali ya. Ya, Tapi kan sepi-sepi. orang-orang di luar negeri kan sudah terbiasa kerja di rumah sebetulnya kan, betul nggak sih? Eh, sebenarnya kalau di kota Berlin sendiri mungkin nggak seperti itu ya, nggak seluruhnya terbiasa. Gitu. Oh, oke. Jadi mungkin memang tergantung dari profesinya. Hmm,
Jadi Ya, contohnya masa dari ya. nggak semuanya di remote by online nggak juga ya? Enggak juga. Kalau misalnya di bagian kantor saya itu ada orang-orang R&D, itu mereka juga kesulitan karena kan butuh alat-alatnya, butuh perlengkapannya ada di kantor semua dan itu cukup besar-besar. Kalau dibawa ke rumah ya repot gitu ya. Gitu. Seperti Oke itu sih. oke. Masih. Ngomong-ngomong, Ya, dirimu tuh masih pegang paspor Indonesia apa enggak sih? masih paspor hijau. Masih paspor itu hebat luar Paspor biasa. hijau dari hijau yang hijau zaman dulu itu hijaunya bukan hijau bacan. Sekarang kan hijau bacan. Kalau aku bilang hijau bacan. Hijau akiknya bacan itu sekarang. Nah, itu masih hijau. Nah, di Indonesia di Jerman di Berlin itu orang Indonesia sering kumpul-kumpul nggak sih? Kebanyakan kalau di Jerman ini memang saya amatin banyak anak-anak kuliah, lebih banyak anak-anak yang sekolah. Hmm. Jadi ya mungkin kalau ngomong ngumpul-ngumpul mereka sering ya. Oh, oke. Ya, Nah, sekarang pengalaman. Ini cerita supaya anak aku sih berpikir kita nih harus memberikan wawasan gitu ya buat anak-anak muda. ya. Eh, udah pernah tinggal di Prancis, udah pernah tinggal di Singapura, udah pernah tinggal di China. China-nya dulu di Shanghai ya, Bro? Di Beijing. Di Ya. Beijing ya. Terus habis Ah, itu udah pernah juga sekarang di Berlin. ya. Yang pasti waktu kecil di Semarang gitu kan. Ya. Dari lima tempat ini paling enak mana, Bro? Wah, ini pertanyaan mudah tapi jawabnya terus sampai saya masih bingung jawabnya. Pertanyaannya mudah banget ini. Enak mana? Iya, Gitu. pertanyaan gampang. Iya, enak mana itu susah jawabnya terus terang. Iya. Karena sangat-sangat subjektif, apalagi kalau urusan makanan ya jelas Semarang nomor satu. Gitu. Latih Jawa angel ya. Kalau di sini kayak kemarin sempat bingung juga Lombok habisnya harus kalau belanja ke Lombok harus jauh dari sini dari rumah Oh, ya tapi harus asik. dilakoni ya iya Oh, jadi gitu. di sana ada yang jual lombok ya? Ada yang jual lombok ya? Ada jual Lombok kayak gitulah ya. Kilo berapa harganya? Oh sekilo, waduh kalau sekilo saya nggak mungkin ini hitungannya nggak sekilo gitu saya satu satu plastik mungkin kira-kira 200 gram mungkin ya Oh, 200 itu gram. Oke. sekitar satu setengah euro lah sekitar segitu itu berapa 20.000 ya 20.000 lebih 20.000 lebih tuh ya mungkin 200 sekitar gram ya? 200 gram lah kira-kira ya nggak banyak. Oh, ya sebetulnya nggak beda jauh ya kali ya sama sini ya, sama Oh gitu ya. aku nggak pernah belanja sih, tapi tadi Aku yoyo. beli, tadi pagi aku beli cabe rawit yang rawit setan itu Oh, ah. eh, kalau nggak salah itu seperempat ya, seperempat apa, seperempat tuh kayaknya 20 ribuan deh kalau nggak salah, Oh ya berarti mirip ya mirip. mirip berarti. Ya. Loh, Nah, di sini kebanyakan dari mereka masukin dari Belanda. Nggak tahu Belanda dapat dari mana ya. oh, loh, orang di Berlin yang makan cabe orang Indo apa orang Jerman? Orang Jermannya banyak juga teman kantor yang suka itu makan cabai pedas-pedas. Suka Oh mereka gitu. bisa. Iya. Oh, nah ini ada. Durian sih berat. Nah mereka durian udah mangan gitu. Oh gitu. Durian. Oh, ini berarti ada peluang ekspor cabai tuh, bro. Atau semua Oke, sudah bisa. tercukupi dari Belanda? Ya siapa tahu ada Kalau pengusaha cabai yang kita bisa approach buat masukin ke Berlin ya mungkin ya, lumayan. ya itu kaget mungkin mereka kalau makan apa cabai setan itu di musik itu kaget juga. Oh, cabainya beda. Di situ cabainya beda. Kebanyakan kalau yang cabai merah itu yang seginian itu apa ya? Ya sekitar segini itu cabai yang saya beli biasanya seginian. Itu hanya ada di toko Asia, supermarket Ah, Asia. Kalau supermarket dekat-dekat rumah itu yang punya sini nggak dapat, nggak ada gitu. sih. Adanya mereka ya Tabasco, yang saus Tabasco, saus pedas itu atau sausnya Vietnam itu yang pedas juga itu ada. Oh, oke, Gitu. oke, oke. Jadi kalau di luar negeri kayak di Jerman, Amerika, Eropa semua kan kita kan nggak ada pembantu ya, bro ya, bener ya? Semua harus kerja sendiri ya. Betul. Ya. Ya. Problem nggak sih sebenarnya kalau buat kita yang terbiasa dari Indo ini kan sidik-sidik mbak Aku nggak ngerti ya, tapi ya itu biasanya orang tuh kalau sudah kepepet apa aja bisa gitu. Ya ilmunya kalau harus kepepet ya. cuci, iya harus ngosek kamar mandi dewe semua ya sendiri. Gitu. Ya, Sih. Jadi tapi di kembali ke pertanyaan tadi, ya. enak mana 5 tempat itu? Kalau saya pribadi kalau tanya ke saya, jawabnya ya tetap saya lebih suka Asian style ya. Lebih suka Oh, nilai-nilai, norma-norma budaya orang-orang Asia. oh, oke, oke. Kalau secara general lah.
Betul. tetap milih ke Asia ya. Asia, betul. Itu Nah sekarang, gimana-gimana ya mungkin besar di Asia. nah sekarang pertanyaannya, anakmu itu lahir di mana dulu? Anakku ini paspor masih hijau, tapi Heeh. kalau ditulisnya di Singapura ya, lahir di Singapura. Purna. Anakmu ini kan tidak pernah mengenyam pendidikan di Indonesia kan? Betul. Ya. Nah, apa yang berbeda yang menurutmu? Maksudnya, apakah perilaku dan pola pikirnya ini berbeda nggak sama sama kita deh gitu? Kita Sama yang kita ya. karena kita kan dididik coro Jawa. Iya. Nah, anakmu kan Ya, dididik cara semua kan luar semua kan, Singapura mana-mana itu. Apa yang beda? ya. Em, Kalau di apa ya? Kalau karena masih SD kelas 4 anak saya ya, Hmm. gitu. Jadi mungkin perbedaan itu tidak terlalu mencolok kalau dibanding dengan kita ya. Karena kan Hmm. masih banyak mainnya, ya masih banyak dolan istilahnya masih sama. Jadi zaman itu ya lebih banyak dolannya gitu. Cuman kalau Oh. sekarang SD di Indonesia saya nggak tahu gimana. Hmm. Kan dulu kan kita kan ya masuk jam 7, pulang jam 1 gitu toh. Ya. Nah, kalau di Singapura ya mirip sama sekitar jam 7, pulang jam segitulah. Kalau Hmm. di sini bedanya ya masuknya lebih telat jam 8. Gitu. Hmm. Pulangnya jam 2 seperempat seperti itu. Jadi Hmm. untuk sistem pelajaran ya zaman sekarang udah lebih banyak ada istilah misalnya pakai email, pakai komputer gitu ya, komunikasi dengan gurunya seperti itu. Jadi ya mirip lah saya kira ya, mirip. Tentu saja saya dengar karena juga saya belum alami sendiri. Semakin naik tingkatnya mungkin itu ada semakin banyak perbedaannya. Seperti itu. Tapi nggak ada gejala pola pikir atau perilaku yang berbeda ya? Karena mungkin anak-anak masih saya didik model Jowo ya, model Coro saya kuno ya? gitu ya. Coro kuno, istilahnya Coro kuno, jadi ya tetap harus, saya bilang nggak ada perbedaan ya. Cuman mungkin bedanya kalau di sini itu satu yang beda itu kayak Loyola bro, bebas bajunya, nggak ada Oh, seragam. Nah, SD, jadi SD pun bebas. SD pun bebas, jadi sama sekali nggak ada seragam seperti itu. Oh, Ya itu salah iya, satu iya. hal bedanya dari sini. Aku pernah Gitu. pernah dengar dari teman yang ngobrol gitu kan. Ya, Seragam itu membuat sesuatu yang nggak bagus pola pikirnya. Dia bilang gini, coba kalau isi kalimat ini dia bilang gitu. ya, Ibu Budi pergi ke pasar, ya kan? Ibu Budi ya, membeli sayuran kan gitu kan. Jadi ya. kita itu selalu diajarin nomor satu untuk konsumtif, selalu beli. Nggak pernah Ibu Budi pergi ke pasar. Oh, oke. Karena Ibu Budi mau jualan sayur, nggak pernah. Gitu. Benar, benar, betul, betul. Nggak pernah Kan kepikir ya. betul juga loh. Ya, Jadi betul, betul. terus seragam itu juga bikin orang, menurut dia gitu ya, seragam itu bikin orang jadi nggak kreatif gitu. Karena ya wis nggak usah mikir, pokoknya Senin pakai ini, Selasa pakai ini, Rabu pakai ini. Kalau kita bebas kan mikir kan, hari ini pakai apa ya? Iya. Zaman Dewi sampai bingung akhirnya pakai seragam juga. Akhirnya pokoknya Senin iki, Selasa iki wis padha kabeh. Iya. Terus Iya, iya, iya. jadi rencana tetap nanti kalau misalnya pensiun, Bro. Pensiun kan pasti suatu Iya. saat di masa tua itu pilih balik Indonesia apa tetap di luar? Kalau saya pribadi ditanya seperti itu, jangan ngomong istri saya dulu ya. Oh, Itu saya orang cocok ya. tetap balik di Indonesia kalau saya gitu. Oh, tapi kalau Ya, istri kalau pengen kalau istri istri saya pengen nggak ngerti nih, tapi gitu. oh belum pernah dibahas ya. Belum pernah dibahas. Tapi ya dia sebenarnya juga pengen juga ke Indonesia, balik ke Indonesia seperti itu ya. Karena ada faktor keluarga juga lah seperti itu ya. Oh, Beda perbedaan. Tapi kalau dari saya pribadi ya lebih pengennya di Indonesia nanti kalau retire, kalau ngomong-ngomong itu pensiun. ngomong-ngomong sama istri tadi itu belum pernah dibahas apa belum pernah ketemu titik temunya? Belum pernah ketemu titik temu tepatnya gitu lah. Kalau dibahas sering. Oh, pensiun tinggalin dia itu sering ya. Pernah ketemu-temu. Jadi kan Ya, ya, tetap apa namanya ada pertimbangan orang tua terutama gitu ya untuk ya iya ya benar-benar keluarga ya pertimbangan keluarga keluarga. ya. Oke oke oke. Ya, Oke, berarti oke gini. Kalau ditanya nih, Bro, ya, buat tips buat teman-teman yang masih muda yang di Indonesia, katakanlah milenial yang sekarang mungkin masih kuliah, sekarang mungkin masih mau SMA gitu kan. ya. Apa nih tipsnya? Apakah mereka nih harus membangun bisnis di Indonesia, berkarir di Indonesia, atau harus ke luar negeri? Gimana menurut, ada tips nggak menurut Bro? Mungkin nggak ada tips separah gimana-gimana ya, mau harus di luar negeri atau di Indonesia karena gimana ya, orang-orang masing-masing unik ya.
unik, punya latar belakang beda-beda, punya mimpi, tujuan yang berbeda-beda, punya panggilan dari Tuhan juga yang berbeda-beda. Saya kira nggak ada tips harus gimana-gimana gitu. Cuman secara general, kalau boleh saya memberikan satu tips buat anak-anak yang masih kuliah, masih sekolah, itu bermimpilah sebesar-besarnya. Gitu ya. Mumpung itu gratis. Mimpi mau kemana, tinggal di mana, kerja di mana itu harus bebas, jangan dibatasi ruang. Ya, jangan dibatasi oleh pikiran, jangan. Mumpung masih muda seperti itu. Menawis kalau dewi-dewi ini gerak angel. Ya, sudah ada keluarga itu beda cerita seperti itu. Sudah ada umur itu beda cerita. Walaupun kita juga masih muda, kita ada keterbatasan. Ya. Itu aja. Jadi sebetulnya mau di Indonesia mau di luar negeri, sebetulnya hidup itu sama ya. Boleh dibilang gitu ya. Betul. Masing-masing tergantung dari pribadinya. Ibaratnya kita ini prajurit yang ditempatkan di mana wae ya harus siap gitu ya. Betul, harus siap dan harus menjadi dampak positif buat lingkungan sekitarnya. Wah, luar biasa ya. Hebat. Bro, boleh nggak diliatin sekitar dekat-dekat rumah di luar kayak apa sih sekarang ini? Iya, boleh. Sebenarnya kebetulan saya di kamar anak saya, ini kan ada jendelanya. Saya lantai 1, jadi nggak sampai tinggi-tinggi. Sebenarnya masih ada banyak orang seliwer-seliwer ya. Ini kalau kelihatan jalanan di depan rumah saya. Seperti itu. Jadi ya masih banyak. Oh iya, masih beraktivitas ya? Nah, ya itu masih ada mobil lewat, masih ada aktivitas. Iya, betul. Di sini sih sudah. Ya aku sih terus terang udah nggak keluar rumah. Udah hampir 3 minggu ini saya nggak keluar rumah. Bener-bener disuruh di rumah ya wis nggak keluar rumah. Tapi untungnya kalau di Indonesia itu belanja bahan makanan pun masih tertolong sama Gojek. Gojek sama Grab, ojol intinya. Iya, betul. Jadi bener-bener tinggal pesen sama orang di pasar yang udah kenal langganan, terus ambil Gojek udah beres. Kalau enggak ya beli makanan jadi wes gitu. Iya. Aku juga ini sudah masuk hampir 4 minggu nih aku di rumah. Oh, hampir 4 minggu ya? Cuman aku kalau siang udah break makan, itu kan kerja di rumah ya, jadi break makan aku masih keluar jalan muterin lingkungan apartemen, saya masih bisa jalan tadi itu saya masih jalan bisa muter jalan-jalan aja. Kalau udah ya waduh, ini perut bisa makin lama makin besar. Timbangannya munggah terus sih, repot. Istri pintar masak soalnya, jadi ya. Aduh, berat wis. Repot. Iya, makanya. Faktor Lombok mau wih, jadi ya wis. Nasi tambah terus. Iya. Makan Lombok orang nasi piye ya repot itu ya. Jadi ya. Iya. Seperti itulah. Wah, thank you banget iki, Bro. Iki dapat pencerahan banyak. Maksudnya banyak teman-teman yang di luar sana pasti nggak kebayang sebetulnya nasib orang Indonesia ini yang di luar negeri kayak opo. Terus Indonesia ini kan sawang sinawang ya. Maksudnya kita cenderung untuk melihat wah Indonesia ini parah bla 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 gitu kan. Sebetulnya ya negara lainnya sama gitu kan. Ya kan? Tingkat kematian juga ada. Terus kita nih seluruh dunia ini senasib dan sepenanggungan lah ya harus di rumah gitu kan. Harus berubah semuanya lah gitu ya. Nah, harapannya sih ke depan banyak orang-orang yang makin sadar kita harus bergandeng tangan untuk melawan COVID ini gitu ya. Ini seumur-umur saya belum pernah ini melakukan video call kayak gini ini. Setiap hari saya nelponin orang satu. Nah, iya, kalau nggak ada ini salah satu sisi positifnya bisa ngobrol-ngobrol sama kamu video. Iya benar. Orang sibuk sendiri-sendiri loh ya kan. Semua orang ini kalau nggak disuruh tenang gini mungkin malah nggak pernah bisa komunikasi. Betul, malah sibuk sendiri-sendiri gitu ya. Bagus lah ini, malah makin kita bersatu. Oke, thank you banget. Kita udah ngobrol langsung dari Berlin. Wah, ejen ya, aku nggak kebayang. Aku belum pernah ke Berlin. Suatu saat aku ke Berlin. Amin, silakan. Terima kasih. Salam sehat, salam buat keluarga, salam buat teman-teman di sana juga. Selalu semangat ya. See you, bye-bye. See you.